Halo sneaker enthusiast, balik lagi di channel Kicks and Review. Nah, di video kali ini gue bakalan ngerekomendasiin ke kalian 5 sepatu lokal di bawah 300.000 yang bakal bikin kalian sporty abis. Let's check them out. Oke, di list yang pertama ada Brodo Active KZ Racer di harga 285 ribuan. Kenapa gue ngerekomendasiin sepatu ini? Yang pertama, desainnya itu simple sporty gitu, yang bisa dipakai buat cewek ataupun cowok. Terus dari gambar luarnya aja nih, kalau kalian lihat langsung sepatunya, itu kelihatannya sepatu ini itu enteng banget, lightweight banget. Karena mostly uppernya itu pakai material mesh sama synthetic leather, jadi nggak terlalu ngasih beban yang signifikan lah ke si sepatunya. Meskipun buat bagian solnya sendiri itu masih pakai EVA ya, yang notabene adalah jenis sol basic di antara jenis-jenis foam yang ada di pasaran. Buat outsole-nya sendiri itu masih gabung ya sama midsole-nya dengan pattern kotak-kotak gitu, waffle yang menonjol. Dan karena si dia ini tuh nggak pakai outsole yang rubber, sehingga poin lightweight-nya itu di sepatu ini bener-bener kuat banget. Nah, kalau peruntukannya sendiri, sepatu ini cukup luas ya. Brodo sendiri ngeklaim kalau sepatu ini itu bisa digunakan buat daily use, weekend running, ataupun olahraga ringan. Jadi kalau kalian nih lagi nyari sepatu yang enteng buat dipakai harian atau buat olahraga ringan, buat daily use, buat sekolah atau buat ngampus mungkin. Nah, si KZ Racer ini bisa kalian masukin ke keranjang belanja kalian. Nah, di list yang kedua ada Athletica Flash Ghost di harga 225 ribuan. Kebalikan dari list yang pertama, si Flash Ghost ini tuh punya desain yang bisa gue bilang kayak lebih dinamis gitu lah. Itu bisa kita lihat dari desain-desain di bagian solnya, itu ada garis-garis sampai ke setengah bagian uppernya juga. Itu kayak ngasih kesan kalau sepatu ini lebih dinamis loh, sepatu ini lebih cepet loh, sepatu ini lebih tajam loh. Dan itu sih yang gue lihat kalau dari bagian luarnya aja ya. Kalau spesifikasinya sendiri itu mirip-mirip ya kayak si KZ Racer. Mostly uppernya tuh pakai material mesh, micro molded mesh sama TPU. Sedangkan buat solnya sendiri itu sama-sama pakai EVA dan nggak pakai rubber outsole. Sepatu ini bakalan cocok ke kalian kalau misalkan kalian ngerasa di list yang pertama si KZ Racer itu terlalu simple desainnya. Atau mungkin kalian lebih suka, kayaknya gue lebih suka sepatu yang lebih sporty deh, lebih tajam deh, lebih cowok deh. Si Flash Ghost ini tuh bisa jadi jawaban dari keinginan kalian tersebut. Nah, di list yang ketiga ada Eagle Oracle di harga 295 ribuan. Ya, siapa sangka si Eagle juga punya sepatu bagus loh di harga di bawah 300 ribu. Nah, sepatu ini sendiri cocok buat kalian nih yang ngerasa di dua list sebelumnya sepatunya itu nggak cocok sama kalian karena sepatunya terlalu simple atau kalian nggak suka sepatu yang lightweight gitu. Kalian lebih suka sepatu yang agak tebel, yang agak chunky gitu. Nah, si Eagle ini tuh bisa jadi salah satu saran gue sih buat kalian yang suka sama sepatu-sepatu kayak gitu. Nah, si Oracle ini tuh punya desain yang agak retro gitu ya. Kemudian solnya itu agak tebel, chunky. Terus material uppernya tuh tumpang tindih atau layering gitu. Salah satu yang menarik di sepatu ini selain dari sistem pentaliannya ya, kalau menurut gue itu ada di lace keepernya di bagian lidah sepatu itu cukup unik ya. Ada tulisan-tulisan gitu juga. Nah, kalau kita ngomongin spesifikasinya sendiri, sepatu ini tuh pakai 3 material yang berbeda. Yang pertama ada mesh, kemudian ada TPU, kemudian ada kulit sintetis juga. Yang ngebuat sepatu ini tuh agak, kalau dilihat dari luar tuh agak tebel ya, karena pakai 3 material itu tadi. Sedangkan buat bagian solnya itu masih sama kayak sepatu-sepatu yang lain, masih pakai EVA. Sedangkan yang ngebuat beda antara dua list sebelumnya, itu sepatu ini tuh pakai outsole rubber, fully rubber di bagian bawah sepatunya, yang otomatis sepatunya tuh bakalan lebih tahan lama sama yang namanya abrasi gitu dibanding sepatu-sepatu di list-list sebelumnya. Di list yang keempat ada Nine Tencera. Nah, buat kalian nih yang gue suka sih sepatu yang tebel sporty gitu, tapi gue nggak suka sepatu-sepatu yang agak retro-retro gitu. Gue pengennya itu yang agak modern gitu lah. Nah, si Sera ini bisa jadi jawabannya nih. Si Sera ini itu punya desain yang chunky dan kekinian gitu. Kita bisa lihat dari bagian uppernya, itu dia pakai translucent mesh yang transparan, dipaduin juga sama material TPU dan suede, sehingga ngebuat sepatu ini tuh teknik
layering-layeringnya itu ala-ala sepatu-sepatu chunky masih ada, tapi dia itu enteng. Terus dari colorway-nya juga nih, si Sera ini punya colorway yang ya bisa dibilang kayak kekinian banget lah. Nah, buat bagian solnya sendiri itu ya masih sama sih, masih pakai EVA juga. Yang 19 sebut itu sebagai Airflex sole. Tapi yang bikin beda dari sepatu-sepatu yang sebelum-sebelumnya, sepatu ini tuh pakai insole memory foam yang empuk banget, tapi nggak lama sih. Cuma seiring pemakaian, si memory foam ini tuh bakal ngikutin pressure map kaki kalian dengan sangat baik. Sedangkan buat outsole-nya, si Sera ini tuh masih gabung ya sama bagian midsole yang dikasih pattern kotak-kotak gitulah. Di list yang terakhir nih, anak futsal atau anak sepak bola atau anak bola itu wajib tahu sih sepatu ini sih. Di list yang terakhir ini itu ada Piero Libero. Sepatu ini bener-bener beda dari sepatu sebelum-sebelumnya. Sepatu ini tuh punya desain campuran antara sepatu bola atau sepatu futsal gitu sama sepatu casual atau sepatu running. Dan ini tuh jarang banget kita lihat di pasaran sepatu yang ngekombinasiin dua poin ini. Jadi bisa gue bilang kayak sepatu ini tuh agak unik ya. Jarang banget ada sepatu yang kayak buat anak bola tapi dia juga bisa buat casual juga. Nah, si Piero Libero Street ini gue lihat sih ada yang jual di harga 260-an ya. Itu under retail price atau di bawah harga retail. Nah, kalau dari spesifikasinya sendiri, si Libero Street ini tuh punya dua material. Yang pertama ada material kulit sama material tekstil. Si material kulitnya ini tuh dijahit dan ngebentuk tekstur kayak sepatu-sepatu bola gitu di tahun 2000-an lah. Gue lupa namanya sepatu apaan. Sedangkan buat bagian solnya di sepatu Libero Street ini, untuk bagian midsole-nya itu dia pakai EVA, tapi di bagian solnya itu udah fully rubber. Jadi buat kalian nih anak-anak bola atau anak-anak futsal yang pengen hangout tapi pengen kelihatan juga kalau gue anak bola nih, sepatu ini cocok banget nih buat kalian. Jadi silahkan kalian cek aja di marketplace kesayangan kalian dan si Libero Street ini langsung dibungkus aja bos. Dan gue rasa gitu aja. Sebenarnya masih banyak juga sih sepatu-sepatu lokal yang bagus di bawah 300.000 gitu. Tapi nggak mungkin dong gue masukin semuanya. Dan gue disclaimer ya, list-list yang ada di video ini tuh berdasarkan pilihan gue sendiri atau preferensi gue sendiri. Ketika misalnya gue ditanya sama teman buat ngerekomendasiin sepatu ke mereka, sepatu yang sporty tapi di bawah 300.000 dan sepatu lokal tentunya, itu udah pasti list-list yang gue beriin di video ini tuh bakal gue saranin sih ke mereka. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Ada nggak pilihan-pilihan sepatu kalian selain yang ada di list video ini ya tentunya? Itu kalian boleh dong kasih preferensi kalian atau pilihan kalian di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada sepatu favorit kalian mungkin yang di bawah 300.000 sepatu lokal ya. Itu silahkan taruh aja di kolom komentar, jadi biar teman-teman yang lain itu pada tahu juga. Dan kalau misalnya teman-teman kalian itu ada yang lagi nyari sepatu lokal yang sporty juga tapi di harga 300.000, boleh juga video ini di-share ke teman-teman kalian. Dan gue rasa cukup gitu aja kali ya video yang cepat ini. Gue Nazar dari Kicks and Review, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.